Modul 3, Pengembangan Bahan Presentasi, susun oleh Kelompok 3 Isaac Newton, yang beranggotakan Soparum Muhajirin, Putri Maulida, Habibah Nursatyani, dan Sri Rahayu. Makna dan hakikat kegiatan presentasi. Presentasi adalah salah satu metode pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ide, atau pengetahuan kepada orang lain atau audiens. Perkembangan teknologi, terutama digital, membantu proses presentasi menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami, misalnya dengan PowerPoint atau media multimedia. Presentasi melibatkan komunikasi satu arah dari penyaji atau narasumber ke pendengar atau audiens. Peran guru yaitu menyampaikan ide, hasil pemikiran, atau informasi penting. Bisa berupa penjelasan materi, hasil penelitian, atau ajakan, atau persuasi. Berperan sebagai sumber informasi bagi audiens. Indikator presentasi sukses. Sebuah presentasi dapat dikatakan sukses apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi individu atau kelompok. 2. Mampu memotivasi. 3. Mampu menciptakan data ingat atau retensi individu atau kelompok terhadap isi materi yang dipresentasikan. 4. Membuat individu atau kelompok mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari melalui presentasi. Selanjutnya yaitu kriteria presentasi. Menurut Conrad dan Donaldson 2024, presentasi yang baik perlu memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Mempunyai tujuan yang jelas atau clear objective. 2. Mempunyai struktur yang sistematik atau well structure. 3. Mampu mempertahankan perhatian pemirsa atau keep audience attention. 4. Menyampaikan isi materi secara meyakinkan atau delivered content clearly and confidently. 5. Menggunakan alat bantu visual yang sesuai. Informasi dan pengetahuan yang disampaikan dalam kegiatan presentasi biasanya berupa konsep, gagasan, prinsip, prosedur, dan nilai-nilai spesifik yang perlu dipelajari. Langkah-langkah menciptakan presentasi yang efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan agar menciptakan kegiatan presentasi efektif, efisien, dan menarik, yaitu 1. Mengenal karakteristik peserta. Ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui sebelum memulai kegiatan presentasi, yaitu A. Karakteristik umum. Contoh, jenis kelamin atau gender, profesi dan tingkat sosial ekonomi. B. Pengetahuan awal. Menentukan tujuan presentasi dan isi materi yang akan dipresentasikan. C. Gaya belajar. Klasifikasi gaya belajar pada kemampuan dalam memahami jenis informasi, yaitu gaya belajar auditif dengan unsur suara atau audio, gaya belajar visual dengan unsur gambar, dan gaya belajar kinestetik dengan aktivitas belajar melalui pengalaman secara langsung. Dan D. Motivasi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan presentasi. A. Presentasi harus memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta yang menarik minat dan perhatian peserta, serta memberikan manfaat dari kegiatan presentasi. B. Mengajak pemirsa untuk melakukan sesuatu yang inovatif. C. Bersifat menghibur. Langkah yang ketiga, merancang bahan atau materi yang akan digunakan untuk membantu aktivitas presentasi bahan ajar atau media yang digunakan untuk mendukung aktivitas presentasi. A. Bahan ajar cetak. B. Realita atau benda nyata. C. Gambar dan bahan pemeran. D. Audio.
E. Gambar bergerak contoh film dan video. F. Gambar multimedia. G. Internet dan web. Yang keempat, melaksanakan aktivitas presentasi yang telah dirancang. Yang kelima, melibatkan siswa dalam aktivitas presentasi. Yang terakhir, yang keenam, melakukan evaluasi terhadap kualitas presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu tips dalam membuat bahan presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Beberapa yang perlu diperhatikan yaitu 1. Ukuran huruf, 2. Jenis huruf, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Warna dan kontras. Potensi aplikasi PowerPoint. Potensi yang dimiliki oleh program aplikasi PowerPoint meliputi 1. Penggunaan teks, 2. Penggunaan warna, 3. Penggunaan gambar atau grafik, 4. Penggunaan video, dan 5. Penggunaan efek tayangan. 1. Penggunaan teks. Penggunaan unsur teks dalam aplikasi program PowerPoint meliputi penggunaan jenis huruf atau font, besar huruf atau size, dan warna huruf atau color. 2. Penggunaan warna. Warna dapat memberikan makna dan mendukung keterbacaan pesan dan informasi yang dikomunikasikan. 3. Penggunaan gambar. Sebagai sarana komunikasi, foto memiliki kekuatan tersendiri, yaitu mampu memberikan pengalaman yang bersifat konkret bagi pemirsa yang melihatnya. 4. Penggunaan video klip. Mengaitkan slide presentasi dengan sebuah video dapat memperkuat informasi dan pengetahuan yang akan dipresentasikan. 5. Penggunaan efek tayangan. Dalam aktivitas presentasi program PowerPoint, penggunaan efek gambar dan efek suara biasanya dilakukan untuk memperindah dan menarik perhatian pemirsa terhadap isi atau materi pelajaran spesifik yang dipresentasikan. Kesimpulan, presentasi merupakan cara menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada orang lain secara jelas dan terstruktur. Agar presentasi berjalan dengan baik, diperlukan persiapan yang matang, penguasaan materi, serta kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, penggunaan media mendukung dan sikap percaya diri juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan presentasi. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan kita dapat melakukan presentasi yang efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Sekian dan terima kasih dari kelompok